Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahda, NPM 10170219. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang ada di akuntansi keuangan lanjutan 2. Yang pertama itu ada chapter 1 mengenai kombinasi bisnis. Kemudian chapter 2 mengenai investasi dalam saham. Yang ketiga ada laporan konsolidasi. Kemudian yang keempat itu ada teknik dan prosedur laporan konsolidasi. Nah, langsung saja untuk yang pertama itu masuk pada materi kombinasi bisnis, yang dimana kombinasi bisnis itu merupakan, menurut PSAK 22, kombinasi bisnis merupakan suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi itu memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Nah, contohnya itu ya pada intinya kombinasi bisnis itu kayak sebuah transaksi di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Kemudian di sini ada kriteria yang termasuk pihak pengakuisisi juga. Yang pertama, pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang mengalihkan kas atau aset lainnya atau menimbulkan liabilitas. Kemudian, pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang mengalihkan kas atau pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung di mana manajemen sebelumnya mendominasi manajemen entitas hasil penggabungan. Kemudian, pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung atau pemiliknya mempunyai kemampuan untuk memilih atau menunjukkan pengganti mayoritas anggota organ pengatur entitas hasil penggabungan. Lalu ada juga dalam PSAK 65, pengendalian tersebut terjadi ketika investor memiliki kekuasaan atas investe, kemudian investor memiliki hak atas imbalan hasil variabel dari keterlibatannya dengan investe, kemudian investor memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaan atas investe. Nah, di sini juga ada beberapa tujuan dari kombinasi bisnis menurut PSAK nomor 22 tahun 2010. Ada beberapa di sini. Yang pertama, mengukur aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non pengendali. Selanjutnya, mengakuisisi dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Lalu menentukan jenis informasi yang diungkapkan. Nah, kemudian ada yang selanjutnya, ada motivasi kombinasi bisnis. Yang pertama, menjadikan entitas lebih besar, lalu menghindari pengambil alihan oleh entitas lain, mensinergikan sumber daya yang dimiliki, kompensasi yang diterima manajemen terkadang dikaitkan dengan ukuran perusahaan, lalu meningkatkan kebanggaan entitas. Nah, di sini juga ada beberapa strategi bisnis. Yang pertama, ada integrasi vertikal. Integrasi vertikal itu merupakan semacam penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi suatu perusahaan yang aktivitasnya berhubungan secara vertikal. Hubungan vertikal meliputi pengadaan bahan baku dan sumber daya lain
proses produksi hingga ke pemasaran ke konsumen pengguna barang atau jasa. Nah, di sini contohnya adalah apa yang dilakukan oleh perusahaan Indofood yang memiliki perusahaan yang menguasai bahan pokok utamanya itu tepung, di mana perusahaan tersebut adalah Bogasari, sehingga hal ini membuat dominasi Indofood di persaingan menjadi semakin kuat karena suplai bahan baku yang selalu tersedia dengan tentunya harga yang sangat murah karena kedua perusahaan tersebut di bawah kepemilikan yang sama. Kemudian ada integrasi horizontal, adalah suatu kebijakan yang dilakukan perusahaan ketika perusahaan melakukan penguasaan atau kerjasama pada perusahaan yang berada pada satu jenis industri yang sama. Faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya integrasi horizontal adalah faktor eksternal. Contohnya seperti apa yang dilakukan Asia dan Flexi pada saat itu, di mana mereka bekerja sama dalam meningkatkan kinerja pelayanan mereka pada konsumen, di mana seperti yang diketahui bahwa keduanya perusahaan ini bergerak dalam bidang yang sama meskipun dengan kepemilikan yang berbeda. Lalu ada konglomerasi, adalah seseorang atau perusahaan yang mempunyai berbagai jenis bidang usaha atau industri yang bergerak di berbagai bidang yang berbeda dengan sejumlah perusahaan atau afiliasi bisnisnya, walaupun tidak ada kaitannya antara satu jenis usaha dengan usaha lainnya, tetapi semua usaha tersebut di bawah kepemilikan satu orang atau perusahaan. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk kombinasi bisnis. Yang pertama, merger. Merger merupakan bentuk kombinasi bisnis yang menggabungkan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan, serta semua aset dan liabilitas diambil alih oleh pihak yang mengakuisisi. Contohnya itu ada Bank Cimniaga dan Bank Danamon. Di sini Bank Cimniaga itu mengakuisisi Bank Lipo, dan Bank Danamon mengakuisisi beberapa bank. Selanjutnya ada konsolidasi. Konsolidasi merupakan kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Nah, di sini contohnya Bank Mandiri. Jadi perusahaan AZ dan BZ itu menjadi perusahaan ZZ. Kemudian ada akuisisi. Akuisisi merupakan kombinasi bisnis mengambil alihan atau take over sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibelinya itu tetap ada. Jadi contohnya itu kayak PT XL mengakuisisi PT Axis Telekom. Nah, kemudian ada metode akuntansi. Metode akuntansi yang pertama itu ada metode penyatuan kepemilikan. Dalam metode penyatuan kepemilikan diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif, tetapi tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Nah, kemudian ada metode pembelian. Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang memungkinkan suatu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Dasar pencatatan adalah nilai wajar yang menimbulkan goodwill. Langsung ada prosedur akuntansi dalam masing-masing metode penggabungan usaha. Pada prosedur akuntansi penggabungan usaha, metode pooling of interest itu yang pertama, semua aktiva kewajiban milik perusahaan yang bergabung dinilai pada nilai buku saat diadakan penggabungan. Kemudian besarnya nilai investasi pada perusahaan yang bergabung sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung atau sebesar aktiva bersih perusahaan yang digabung. Yang ketiga, bila terjadi selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan
ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam bentuk kas ataupun aktiva lainnya dengan jumlah aktiva bersih dan yang diperoleh, maka harus diadakan penyusutan terhadap modal perusahaan yang akan digabung. Lalu pelaporan keuangan gabungan adalah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung. Nah, kemudian prosedur akuntansi penggabungan usaha metode pembeliannya itu yang pertama menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang akan digabung sebesar nilai wajarnya. Kemudian yang kedua, mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya atau biaya perolehan. Jika mengakuisisi pengeluaran saham, maka nilai wajar saham tersebut sebesar harga pasar pada tanggal transaksi penggabungan. Bila harga pasar tidak dapat digunakan sebagai indikator, maka diestimasi secara proporsional perusahaan mengakuisisi atau diakuisisi. Jadi yang mana yang lebih dapat ditentukan. Lalu yang ketiga, membuat jurnal pemilikan aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang digabung apabila terjadi selisih antara nilai investasi dengan aktiva bersih yang diterima perusahaan mengakuisisi, maka selisih tersebut dicatat ke dalam rekening goodwill pada kelompok aktiva. Lalu ada SAK kombinasi bisnis. Yang pertama ada PSAK hanya menggunakan metode pembelian, PSAK 22 hanya menggunakan metode pembelian. Kemudian jika terdapat goodwill negatif diakui sebagai pendapatan pada tanggal akuisisi. Lalu dasar pajak penghasilan yaitu selisih antara nilai buku, aset, dan liabilitas dengan nilai wajarnya ada saat akuisisi. Lalu kemudian akuntansi kombinasi bisnis. Yang pertama itu aset dan liabilitas yang tidak dilakukan secara penuh disebut kepentingan non pengendali. Kemudian dasar pengukuran menggunakan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Lalu imbalan yang dialihkan dapat berupa kas, aset non kas lainnya, efek utang atau efek ekuitas. Imbalan non kas diukur berdasarkan nilai wajar. Lalu goodwill akan terjadi jika harga perolehan lebih tinggi dari nilai wajar aset atau liabilitas sehingga asa manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang. Nah, lalu di sini ada contoh soal dan di situ terdapat laporan posisi keuangannya. Nah, di sini ada contoh soal dan laporan posisi keuangannya. Kemudian di sini merger imbalan berupa kas. Nah, pada tanggal 31 Desember 2017, PT Phil mengakuisisi seluruh aset PT Bill. Dalam sebuah merger, PT Phil mengalihkan imbalan 350.000 untuk mengakuisisi aset neto PT Bill dan 20.000 untuk biaya legal, hitung goodwill, dan buat ayat jurnalnya. Nah, di sini kan yang pertama untuk penghitungannya itu ada imbalan yang dialihkan. Nah, imbalan yang dialihkan itu sebesar 350 juta. 350.000 juta yang lalu di sini tidak ada kepentingan yang dimiliki sebelumnya. Jadi tidak dihasilkan. Kemudian kepentingan non pengendalian juga tidak ada. Jadi jumlahnya 350. Nah, aset bersih teridentifikasi itu 280.000 itu dari 630.000 dikurangi 240.000 dikurangi 110. Maka untuk hasil goodwillnya itu sebesar 70.000. Kemudian untuk mencatat akuisisinya, yang pertama ada beban di debit dan di kreditnya kas sebesar 20.000 itu diambil dari
biaya legalnya. Kemudian untuk 31 Desember mencatat akuisisi aset bersih. Yang pertama di debitnya ada kas, piutang usaha, persediaan tanah, bangunan, goodwill. Itu kasnya sebesar 50.000, kemudian piutang usahanya 60.000, persediaan nilai 100.000, tanah 120, bangunan 300, dan goodwillnya 70. Itu semuanya di debit. Kemudian di kreditnya ada utang usaha, utang wesel, dan kas itu diambil dari laporan keuangannya. Nah, lanjut. Kemudian ada merger pembelian diskon. Nah, di sini PT Phil mengalihkan imbalan senilai 150 untuk mengakuisisi aset neto PT Bill dan membayar biaya legal 20.000 buat layar jurnalnya. Nah, di sini imbalan yang dialihkan itu 200.000. Nah, kepentingan yang dimilikinya tidak ada, kepentingan pengendalinya jumlahnya jadi 200.000, jadi aset bersih teridentifikasinya 280, jadi pembelian diskonnya 80. Kasnya untuk jurnalnya ada kas 50.000, piutang usahanya 60.000, persediaannya 100.000, tanah 120.000, bangunan 300, dan goodwillnya 70. Itu diambil dari perhitungan di laporan keuangan dan goodwillnya. Kemudian ada utang usaha 110, utang wesel 240, kas 350, dan keuntungan pembelian diskon 80.000. Itu di kredit. Nah, selanjutnya ada akuisisi saham, imbalan berupa kas. Nah, di sini PT Phil mengakuisisi seluruh saham biasa PT Bill dengan membayar tunai 350. Buat ayat jurnalnya di sini kan tadi ada bebannya itu 20.000 di debit, dan di kreditnya ada kas 20.000, dan untuk mencatat akuisisi sahamnya itu investasi pada Bill 350.000 dan kasnya 350.000. Nah, kemudian ada akuisisi bertahap. Akuisisi bertahap terjadi ketika proses akuisisi tidak dilakukan sekaligus, tetapi sebelumnya entitas pengakuisisi memiliki kepemilikan pada entitas yang diakuisisi. Kemudian akuisisi aset bersih merupakan seluruh aset teridentifikasi dan liabilitas pihak yang diakuisisi langsung diakui secara individual pada tanggal akuisisi oleh pihak pengakuisisi pada nilai wajarnya. Lalu akuisisi saham merupakan seluruh aset teridentifikasi dan liabilitas pihak yang diakuisisi tidak langsung diakui secara individual pada tanggal akuisisi oleh pihak pengakuisisi, melainkan hanya mengakui saldo investasi. Lanjut, ada pengungkapan, yang dimana pengungkapan itu terjadi untuk pihak pengakuisisi itu mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan agar dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Lanjut, ada investasi dalam saham yang chapter 2 ini. Nah, sebelumnya pengertian investasi itu merupakan penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, di sini juga terdapat beberapa cara untuk investasi. Yang pertama itu ada investasi dalam saham. Ada beberapa cara untuk memanfaatkan kelebihan dana sekalian mengais keuntungan. Salah satunya melalui investasi dalam bentuk saham. Investasi dalam bentuk saham merupakan pembelian atau penyertaan atau kepemilikan saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan lainnya. Nah, di sini dapat diwujudkan dengan menghasilkan dividen.
Nah, adapun perusahaan cara memanfaatkan aset berlebihnya itu dengan wujud obligasi yang dimana itu perusahaan dapat menginvestasi pada surat berharga seperti itu dengan perusahaan lain. Kemudian ada investasi terhadap tanah. Kebanyakan banyak perusahaan atau orang-orang yang berinvestasi terhadap tanah karena tanah yang tidak akan ada menyusutnya, jadi setiap tahun ke tahun itu selalu naik. Nah, selanjutnya ada ilustrasi investasi dalam bentuk saham yang dimana perusahaan AZ menginvestasi pada perusahaan BZ. Nah, di sini ada ilustrasi investasi dalam bentuk saham. Yang dimana ilustrasi tersebut misalnya untuk ada perusahaan AZ itu membeli kepemilikan saham perusahaan BZ ataupun sebaliknya. Nah, di sini jika misal perusahaan AZ membeli kepemilikan perusahaan BZ-nya lebih dari 50%, maka itu bisa dianggap sebagai perusahaan induk, dan jika BZ itu disebut perusahaan subsidiari. Nah, selanjutnya ada jenis tingkat kepemilikan. Nah, jenis tingkat kepemilikan yang pertama itu jika kepemilikannya itu kurang dari 20%, maka pembanding hak investor dengan investor lain itu kecil dan tidak memiliki pengaruh apapun terhadap pengembalian keputusan yang dilakukan investor terhadap RUPS, dan juga menggunakan metode cost method. Kemudian yang kedua itu jika kepemilikan antara 20-50% itu memiliki pengaruh tetapi tidak menjadi hak untuk mengendalikan atau mengambil keputusan karena masih antara 20% sampai 50% kepemilikannya, dan hal ini menggunakan metode equity. Selanjutnya yang ketiga, jika kepemilikan di atas 50%, hal itu akan memiliki pengaruh dan sifatnya mengendalikan atau pengendali, bisa juga disebut perusahaan induk, dan untuk kepemilikan di atas 50% itu menggunakan metode konsolidasi. Nah, selanjutnya itu ada metode akuntansi ketika akan menginvestasikan aset ke perusahaan lain. Yang pertama itu ada metode equity, adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Kemudian yang kedua ada cost method, adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi investor mencatat investasi sebesar biayanya, historical cost counting, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan, namun apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investor dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Nah, di sini ada contoh soal dengan soalnya itu pada tanggal 1 Mei Philcom membeli 4.000 lembar saham dari 20.000 lembar saham BIL dengan nilai nominalnya 50 per lembar saham sama dengan book value-nya itu dan fair-nya dari net asetnya itu net income tahun tersebut 10.000 surplus revaluasi sebesar 10.000 dan pada tanggal 1 Agustus dibayar dividen 40.000 buat jurnalnya. Nah, yang pertama di sini untuk cost method itu ada 1 Mei, pada saat 1 Mei terjadi investasi atau pembelian investasi sebesar 200.000 dan
di kreditnya cash sebesar 200.000 itu dari 4.000 lembar saham dikali 50 per lembar saham. Nah, kemudian untuk 1 Agustusnya mencatat dividen cashnya 8.000 dan dividen income-nya 8.000. Itu 4/20 dikali 40.000 jadi 8.000. Dan kemudian di sini ada 31 Desember jurnal penyesuaiannya no entry karena saham tidak dapat nah, kemudian di sini ada equity method. Nah, mengapa di situ no entry? Karena jurnal akan pengakuan laba. Mengapa laba dihasilkan oleh investor tidak dijurnal oleh investor jika menggunakan cost method? Karena laba yang dihasilkan oleh investor itu belum diberikan kepada investor, jadi belum diterima oleh investor dan laba tidak diakui. Jadi tidak ada jurnal untuk cost method. Sedangkan equity method labanya harus diakui investor berdasarkan persentase kepemilikannya walaupun investor belum menerima laba tersebut dan dilaporkan di laba rugi. Nah, untuk equity methodnya jurnalnya investment in Kobil itu 200.000 di cash di debit dan cashnya 200.000. Dan kemudian cash to investment in ko-nya 8.000. Nah, kemudian di sini untuk jurnal penyesuaiannya investment in ko-nya 133 itu dari 10.000 dikali 20% dari kali 8/12. Income in Kobilnya itu 133, investment in co-shoot itu 2.000, dari conference income-nya 2.000 itu di kredit. Nah, selanjutnya ada dampak perubahan nilai terhadap amortisasi. Jika aset mengalami peningkatan dari nilai tercatat ke nilai wajar, maka perubahan tersebut ke nilai amortisasi aset tersebut menjadi positif. Jika aset mengalami penurunan dari nilai tercatat ke nilai wajar, maka perubahan tersebut ke nilai amortisasi aset tersebut menjadi negatif. Kemudian, jika kewajiban mengalami peningkatan dari nilai tercatat ke nilai wajar, maka perubahan tersebut di nilai amortisasi aset tersebut menjadi negatif. Jika kewajiban mengalami penurunan dari nilai tercatat ke nilai wajar, maka perubahan tersebut ke nilai amortisasi aset tersebut menjadi positif. Nah, di sini ada akuisisi saham. Contohnya itu pada saat akuisisi membayar kas sebesar 4 juta dan menerbitkan 5 juta dan nilai nominalnya 3 juta untuk kepemilikan sebesar 40%. Nah, di sini untuk yang pertama jurnalnya investasi pada Pena itu 9 juta di debit dari 4 juta ditambah 4.000 ditambah 5.000, terus kasnya 4 juta, saham biasanya 3 juta dan tambahan modal setornya 2 juta, itu semua jadi kredit. Untuk tambahan modal di setor terus investasi pada bill itu di debit dan kas itu 150-nya di kredit. Nah, lanjut ke chapter 3 itu adalah laporan konsolidasi. Pengertian laporan konsolidasi. Konsolidasi adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk menyatukan, memperkuat dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih sehingga terbentuk entitas yang lebih kuat. Di sini ada karakteristik konsolidasi adalah sebagai berikut. Terjadi peleburan atau merger dua atau lebih perusahaan dan membentuk perusahaan baru. Setiap perusahaan lama yang bergabung akan dibubarkan tanpa melalui proses likuidasi. Perusahaan baru yang digabung oleh beberapa perusahaan harus berstatus badan hukum baru. Desain konsolidasi dan konsep perbuatan konsolidasi harus disetujui oleh RUPS di masing-masing perusahaan. Semua aset dan liabilitas perusahaan yang digabungkan akan secara otomatis beralih ke perusahaan baru. Di sini ada konsolidasi. Nah, di konsolidasi karena perusahaan gabungan maka dari itu akan ada yang sifatnya parent dan subsidiary.
Nah, itu jika parent itu jika kepemilikannya di atas 70% dan maka disebut perusahaan induk. Dan untuk subsidiari jika kepemilikannya di bawah 50% atau di bawah 20%, maka disebut perusahaan anak. Langsung ada penggabungan usaha. Nah, mengakuisisi kepemilikan pengendalian atas saham yang beredar. Terus lebih dari 50% boleh mempunyai pengendalian dalam kepemilikan tidak langsung. Laporan keuangan konsolidasi ditunjukkan untuk pemegang saham yang kredit saham dan kreditor perusahaan induk serta pihak yang berkepentingan. Dan di sini ada contoh di mana laporan keuangan konsolidasi dan entitas anak. Nah, di sini ada contohnya. Kemudian di sini juga ada contohnya, di mana di situ juga bahwa si laporan keuangan anak itu digabung dan dicatat pada laporan keuangan induknya. Nah, langsung ada contoh soal. PT Phil membeli 100% saham biasa PT Bill pada tanggal 31 Desember 2014. Data dari laporan posisi keuangan PT Silver dan PT Platinum pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini akunnya. Kemudian pada tanggal kombinasi bisnis kas dan piutang, PT Bill memiliki nilai wajar 28.000 juta dan persediaan memiliki nilai wajar 357 juta. Bangunan dan peralatan memiliki nilai wajar 92 juta. Buatlah laporan keuangan konsolidasi yang benar sesuai hasil analisis. Di sini yang pertama cost method. Yang pertama ada costnya 167 itu dari investasi pada sahamnya. Kemudian 100% of book value-nya itu dari 140 ditambah 10 dari saham biasa ditambah saldo laba. Sehingga 150 dan eksesnya itu 17 juta. Nah, kemudian karena di sini ada nilai wajarnya, maka ada alokasi amortisasi yang dimana dan kas piutangnya itu kan di sini kasnya itu sebesar 30 di laporan, dan di sini sebesar 20 dan nilai wajarnya 28 juta, maka amortisasinya kurang 2 juta. Terus persediaannya 357 juta, di nilai wajarnya 300 di laporan keuangannya 350, maka 7 juta. Bangunan dan peralatannya juga 92 dikurangi 80 itu 92 itu dari nilai wajarnya, jadi maka amortisasinya itu 12 juta. Jadi total alokasinya itu 17 juta. Nah, untuk jurnal eliminasinya itu ada capital stock 140 juta, retained earningnya 10 juta, persediaannya 7 juta, bangunan dan peralatannya 12 juta, investasi in PT Bill-nya itu 167 juta dan kas piutangnya itu 2 juta. Nah, di sini ada laporan kertas kerja konsolidasinya. Jadi tadi jurnal yang telah dieliminasi dimasukkan ke kertas kerja konsolidasi pada bagian kolom eliminasi. Nah, nanti dari hasil penjumlahan dan pengurangan dicatat pada kolom konsolidasi hasilnya. Nah, di sini untuk saldo saham biasa dan saldo laba itu karena kan seperti biasa untuk perhitungannya, untuk debit ditambah debit hasilnya debit, dan kredit ditambah kredit hasilnya kredit, dan begitupun ke debit dikurangi kredit hasilnya
menjadi negatif. Nah, selanjutnya di sini kan karena ada saham biasa saldo laba, untuk nilai jurnalnya itu saldo akhirnya itu karena di kredit, maka kalau jika di perhitungannya di debit itu jadi dikurang karena saldo awalnya itu emang di debit, maka untuk saldo labanya itu jika di debit itu dikurang. Nah, selanjutnya ada non controlling interest. Kepemilikan induk kurang dari 100%, non-controlling interest disajikan untuk pemegang saham minoritas. Pengukuran pada fair value berdasarkan harga akuisisi oleh induk. Nah, di sini ada contoh soalnya. Popo mengakuisisi 80% kepemilikan Sine sebesar 400 ketika Sine mempunyai kapital stok 200 dan retained earning 175. Aset dan liabilities Sine sama dengan fair value kecuali bangunan. Cost-nya ini 400, implied value-nya 400 dibagi 80% 500, book value-nya 200 ditambah 175 itu 375, dan untuk excess-nya 125. Untuk alokasinya ada alokasi amortisasinya itu 50 untuk buildingnya, dan goodwill-nya 75 itu, dan totalnya 125. Di sini ada jurnalnya. Yang pertama capital stock, retained earning, building, dan goodwill semuanya di debit, dan di kreditnya investment in Sine dan NCI-nya. Nah, selanjutnya untuk chapter 4 itu laporan konsolidasi teknis dan prosedur. Di sini ada menyiapkan kertas kerja, lalu melengkapi kertas kerja, dan mengerjakan kertas kerja tersebut. Nah, di sini ada langkah pembuatan laporan konsolidasinya. Yang pertama, mencari kelebihan atau excess atau selisih antara implied value dengan book value. Yang kedua, menentukan akun-akun dari laporan keuangan subsidiari yang mengalami perubahan nilai, selisih dari nilai buku ke nilai wajar, lalu mengalokasikan kelebihan ke dalam akun-akun yang mengalami perubahan nilai. Total alokasi total kelebihan sama dengan total kelebihan. Kemudian menghitung amortisasi dari akun-akun yang ada di langkah kedua. Kemudian menghitung net income dari subsidiari, membuat jurnal eliminasi, membuat kertas kerja konsolidasi, dan membuat laporan konsolidasi. Nah, di sini ada perbedaan laporan konsolidasi dan kertas kerja konsolidasi itu dibuat pencatatannya terpisah. Yang pertama, membuat laporan laba rugi konsolidasi, kemudian laba ditahan konsolidasi, yang ketiga laporan posisi keuangan konsolidasi. Sedangkan untuk kertas kerja konsolidasi itu pencatatannya digabung yang terdiri dari tiga laporan keuangan yang ada laba rugi, laba ditahan, dan posisi keuangan. Lanjut, ada eliminasi jurnal. Entries itu akun-akun ekuitas subsidiari, akun-akun yang mengalami perubahan nilai. Kemudian investasi pada subsidiari, akun resiprokal, income from subsidiari, alokasi CI, alokasi NCI, dividen, amortisasi dari akun-akun yang mengalami perubahan nilai, utang dan piutang antara parent dan subsidiari. Nah, sebelumnya itu akun resiprokal itu merupakan akun-akun yang ada pada saat konsolidasi nantinya harus memiliki nilai 0, sehingga pada saat dieliminasi mengurangi semua jumlah yang ada di laporan induk dan anak. Maka akun resiprokal nantinya seperti akun ekuitas, ada investasi pada subsidiari, income from subsidiari, dividen, utang piutang antara parent subsidiari. Di sini ada beberapa keterkaitan dengan laporan konsolidasi, yang dimana hubungan laporan laba rugi dilaporkan oleh NCI share sifatnya
sifat tersebut sebagai mengurangi laba sehingga saldo normalnya di debit. Kemudian hubungan dengan adanya laporan laba ditahan yang juga dilaporkan oleh NCI dan retained earning awal yang ada di laporan di laba ditahan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.